Jadi orang dalam kubur itu sama dengan orang yang tenggelam di tengah laut, yang hanya bisa minta pertolongan kepada orang yang melihatnya. Ia menunggu, orang dalam kubur itu menunggu doa yang menyusul kepadanya, hanya mengharapkan doa-doanya lagi. Ia menunggu doa yang menyusul kepadanya dari ayahnya atau saudaranya atau teman dekatnya. Jadi artinya menghadiahi, mendoakan arwah-arwah keluarga, terutama abah, mama, keluarga, kawan-kawan itu loh, disuruh kita selalu setiap hari, beberapa kali sehari. Karena dalam kubur itu orang menunggu doa-doa nang hidup ini. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Sulaiman bin Suhaim berkata, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, orang-orang yang datang kepadamu dan mengucapkan salam kepadamu, apakah engkau paham akan salam mereka? Artinya, apakah engkau mengetahui akan salam mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan aku membalas salam kepada mereka yang mengucapkan salam kepadaku itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang melewati kuburan seseorang yang dikenalnya, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, niscaya orang itu yang dikubur membalas salam kepadanya dan mengenalnya bahwa ini salam dari kawanku Fulan bin Fulan, atau dari dangsanaku, atau dari anakku. Dan apabila melewati kuburan yang tidak dikenalnya dan ia mengucapkan salam kepadanya, maka orang itu membalas salam kepadanya. Artinya, nang dalam dunia kita patuh, kita kenal, sampai dalam kubur pun dia kenal kepada kita. Seorang laki-laki dari keluarga Asim Al-Juhdari berkata, saya bermimpi bertemu dengan Asim dalam tidurku setelah 2 tahun ia meninggal dunia. Lalu saya bertanya, bukankah kamu telah meninggal dunia? Asim menjawab, iya. Lalu saya bertanya, di mana kamu? Maka Asim menjawab, saya demi Allah dalam taman dari taman-taman surga. Saya dan rombongan dari sahabat-sahabatku berkumpul setiap malam Jumat dan paginya ke tempat Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Lalu kami menerima berita-berita darimu. Saya bertanya, jasadmu atau roh-rohmu? Maka Asim menjawab, alangkah jauh, jasad telah hancur dan sesungguhnya hanya roh-roh yang bertemu.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang yang di alam kubur itu ada terbagi dua, ada arwahun mu'azzabah, ada ruh yang diazab oleh Allah. Itu kumpulannya di Sijjin. Ada arwah-arwah yang muna'amah, yang diberikan kenikmatan. Nah, itu kumpulannya di Illiyin. Roh-roh yang berziarah dengan kawan-kawannya satu dengan yang lain, roh yang berziarah kepada guru-gurunya, itu hanya bisa dilakukan oleh arwahul muna'amah, roh-roh yang diberikan nikmatan. Itu roh-roh yang di dalam kuburnya itu mendapatkan nikmatan, itulah yang bisa saling berilang dengan kawan-kawannya. Itulah roh yang saling mengetahui kabar berita orang-orang yang di dunia ini. Sedangkan roh-roh yang diazab itu, mereka tentu sibuk dengan azab itu. Kada sempat berhilang-hilang satu dengan yang lain, karena masing-masing diazab, masing-masing disiksa. Kada sempat bertakun bertanya kayak apa kabar di benua, kayak apa kabar di kampung, kada sempat bertakun lagi karena ia sibuk dengan azab yang diterimanya itu. Keluarga Asim terus berkata, saya bertanya kepada Asim yang telah meninggal dunia itu dalam mimpi tadi, apakah kamu mengetahui dengan ziarah kami kepadamu? Kalau kami ziarah ke kubur kamu, tahulah kamu. Pada ini nang ziarah si pulan, ini ziarah si pulan, ini nang ziarah kawan, tahulah. Apakah kamu mengetahui dengan ziarah kami kepadamu? Asim menjawab, ya, kami tahu. Dengan ziarahmu pada sore hari Jumat semuanya, dan hari Sabtu sampai terbitnya matahari. Artinya kalau ikam ziarah kepada kami itu hari Jumat atau malam Sabtu, kami tahu engkau ziarah kepada kami. Kalau kada hari itu, paling-paling hanya menerima kabar, tadi si fulan ada ziarah sini, tadi si fulan ada ziarah sini. Tapi kalau hari Jumat, malam Sabtu kita ziarah kubur, itu langsung dia mengetahui bahwa ini adalah sahabatku datang ziarah kepadaku, ini anakku ziarah kepadaku. Nah, saya bertanya bagaimana demikian tidak hari-hari semuanya? Kenapa kada semingguan? Maka hari itu aja nang tahu. Asim menjawab, karena keutamaan hari Jumat dan keagungannya itu. Itu termasuk di antara kelebihan atau fadilat hari Jumat, di mana orang yang dikubur mengenal langsung, mendengar langsung orang-orang yang ziarah kepadanya. Nah, maka oleh karena itu disunatkan ziarah itu hari Jumat atau malam Sabtu atau malam Jumat, itu masih disunatkan. Muhammad bin Wasi' berziarah pada hari Jumat. Maksudin artinya kalau ziarah hari Jumat. Lalu dikatakan kepadanya, jikalau kamu tunda sampai hari Isnin, jaka hari Senayan pang ziarah kada usah hari Jumat nih. Ia menjawab, telah sampai kepadaku kabar bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia mengetahui para penziarahnya pada hari Jumat, hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu kalau kita ziarah kubur, nah itu di kubur ada orangnya, nah, sehingga bisa mengenali langsung penziarahnya itu. Ad-Dhahhak berkata, barang siapa berziarah ke kubur, berziarah ke kubur sebelum terbit matahari pada hari Sabtu, maka orang yang meninggal itu mengetahui ziarahnya. Ditanyakan bagaimana demikian, Ad-Dhahhak menjawab, karena kedudukan hari Jumat itu, karena kemuliaan hari Jumat. Artinya hari Jumat itu hari yang memang dijadikan untuk hari akhirat. Hari Jumat itu adalah hari akhirat.
hari yang paling mulia di antara segala hari di dalam dunia ini. Bishr bin Mansur berkata, ketika zaman ta'un, zaman wabah, maka seorang laki-laki pulang pergi ke kuburan. Ia menghadiri salat jenazah. Zaman ta'un, zaman wabah, penyakit ta'un, setiap hari ada orang mati karena penyakit itu. Lalu si laki-laki ini tiap hari umpat sembahyang jenazah. Lalu apabila sore hari, maka ia berdiri di pintu kuburan. Laki-laki tadi bila sore hari dia berdiri di pintu kuburan serta mengatakan, mudah-mudahan Allah menjinakkan keliaran kalian. Kan orang dalam kubur itu liar, artinya kada tenang, karena bukan tempat yang dikenal biasanya dalam dunia. Begitu masuk kubur, jelas ini akan merasa liar, kada terbiasa. Semoga Allah menjinakkan keliaran kalian, merahmati keasingan kalian, memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah menerima amal-amal kebaikan kalian. Ia tidak menambah atas kata-kata ini. Setiap hari bila habis sembahyang jenazah, menguburkan orang mati, ia berdiri di muka kuburan itu, dia doakan yang dikubur tadi mudahan dapat rahmat, mudahan dia maafkan Allah kesalahannya, mudahan diterima Allah kebaikan-kebaikannya. Hanya kalimat-kalimat itu. Artinya kadang membaca Fatihah, kadang membaca Yasin, kadang membaca tahlil di kubur, cuma itu aja. Berdiri di muka kubur, ya Allah rahmatilah orang yang dikubur ini, maafkan kesalahan-kesalahannya, terimalah amal kebaikannya. Ia tidak menambah atas kata-kata ini. Laki-laki itu berkata, lalu pada suatu hari, pada suatu malam, saya kembali pulang ke keluargaku dan saya tidak datang ke kuburan. Satu hari habis menyembayangkan jenazah, balik langsung ke rumah, kada ke kuburan, sebagaimana yang aku berdoa. Lalu pada sore hari, pada suatu malam, saya kembali pulang ke keluargaku dan saya tidak datang ke kuburan, lalu berdoa sebagaimana yang aku berdoa. Malam itu langsung balik ke rumah aja, kada singgah ke kuburan, kada berdoa di sana. Maka pada waktu saya tidur, tiba-tiba saya melihat orang banyak telah datang kepadaku. Dimimpiakan Tuhan, malam itu banyak orang datangan. Lalu saya bertanya, siapa kalian dan apa keperluan kalian? Siapa kalian ini dan apa urusan datang ke sini? Mereka menjawab, kami adalah penghuni kuburan. Kami ini ya orang-orang dalam kubur tuh. Saya bertanya, apa yang membawa kalian datang? Ada apa garang datang ke sini? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah membiasakan kami menerima hadiah darimu ketika pulangmu kepada keluargamu. Kami ini biasa menerima hadiah dari kami. Saya bertanya, apa hadiah itu? Mereka menjawab, doa-doa yang kamu doakan untuk kami dengannya. Doa-doa itu rupanya diterima oleh Allah, doa itu dikabulkan Allah, sehingga orang yang dalam kubur itu mendapat kenyamanan dengan datangnya rahmat Allah kepada yang dalam kubur tadi. Saya berkata, sesungguhnya aku akan kembali kepada yang demikian. Maka saya tidak meninggalkan doa-doa sesudah yang demikian itu. Habis kejadian mimpi itu, tiap hari menyempatkan diri ke kuburan. Hanya sekedar untuk mendoakan, ya Allah berikan rahmat kepada mereka ini, terimalah maafkanlah segala kesalahannya dan terimalah segala amal kebaikannya. Bashar bin Ghalib An-Najrani berkata, saya bermimpi bertemu dengan Rabi'ah Al-Adawiyah yang ahli ibadah dalam tidurku, dan saya banyak berdoa baginya. Rabi'ah Al-Adawiyah seorang waliyah, seorang wali perempuan. Bashar bin Ghalib ini selalu mendoakan Rabi'ah itu.
Lalu dalam tidur bermimpi, Rabi'ah berkata kepadaku, wahai Bashar bin Ghalib, hadiah-hadiahmu itu datang kepada kami di atas talam dari cahaya yang ditutupi dengan sapu tangan dari kain sutra. Saya bertanya, bagaimana demikian? Rabi'ah menjawab, begitulah doa-doa orang-orang mukmin yang masih hidup. Apabila mereka berdoa bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, lalu dikabulkan bagi mereka, maka doa itu dijadikan di atas talam-talam dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan dari kain sutra, kemudian dibawa kepada orang yang meninggal dunia. Lalu dikatakan kepadanya, ini hadiah si fulan kepadamu. Kita mengirimi Fatihah misalnya untuk arwah fulan bin fulan. Nah, itu sampai kepada fulan bin fulan itu oleh malaikat disampaikan, ini kiriman dari anak engkau, ini kiriman dari kawan engkau, ini kiriman dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrih illa kal ghariqil mughawwis yantaziru da'watan talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lah. Fa idza lahikathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Wa inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a'u wal istighfar. Artinya, tidaklah orang yang meninggal dunia itu di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Orang dalam kuburnya kada kau berdaya apa-apa, nya kada kau lagi berdoa, doanya kada diterima lagi karena di kubur itu sudah habis masa berdoa. Dalam kubur kada kau lagi berbuat kebaikan, walaupun masih hidup dalam alam barzakh, tapi nya kada kau lagi berbuat kebaikan karena masa berbuat kebaikan sudah habis di dalam dunia. Nah, jadi orang dalam kubur itu sama dengan orang yang tenggelam di tengah laut, yang hanya bisa minta pertolongan kepada orang yang melihatnya. Sudah kehabisan tenaga di tengah laut, kelaparan, kehausan, tenaga habis, kada kau berdaya lagi. Nah, itulah perumpamaan orang yang di dalam kubur itu. Ia menunggu, orang dalam kubur itu menunggu doa yang menyusul kepadanya. Nah, hanya mengharapkan doa-doanya lagi. Ia menunggu doa yang menyusul kepadanya dari ayahnya atau saudaranya atau teman dekatnya. Jadi artinya menghadiahi, mendoakan arwah-arwah keluarga, terutama abah, mama, keluarga, kawan-kawan itu loh, disuruh kita selalu setiap hari beberapa kali sehari. Karena dalam kubur itu orang menunggu doa-doa nang hidup ini. Amun mahaul setahun sekali kalawasan mahadangi, tahun hanya sekali mahaul kuitan bamanya. Mestinya setiap hari bahkan beberapa kali sehari mendoakan mereka itu. Ia menunggu doa yang menyusul kepadanya dari ayahnya atau saudaranya atau teman dekatnya. Maka apabila doa telah menyusulnya, maka doa itu lebih ia sukai daripada dunia dan isinya. Dan sesungguhnya hadiah-hadiah orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Doa dan istighfar. Misalnya kayak apa? Allahumma ghufir. Allahumma ghufir, ya Allah ampuni si fulan bin fulan, kawan kita, punya orang tua kita. Allahumma ghufir li wali walidayya, ampuni ya Allah hambaku, hambamu dan kedua orang tua. Nah, tuh itu yang ditunggu-tunggu oleh orang dalam kubur, doa si anak terhadap mereka. Allahumma ghufirli wali walidayya warhamhuma, berikan rahmat kepada mereka. Nah, itu selalu ditunggu oleh mereka.
Dan sesungguhnya hadiah-hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Nah, para ulama mengatakan dengan mengambil beberapa hadis-hadis yang lain, segala amal kebaikan yang kita doakan kepada Allah agar disampaikan pahalanya kepada siapa yang kita kehendaki, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misal bersedekah, bersedekah lalu minta sampaikan, ya Allah sampaikan pahalanya ini sedekah kepada arwah siapa misalnya. Kita memberi makan orang, lalu kita berdoa, ya Allah sampaikan pahalanya memberi makan orang ini kepada arwah fulan bin fulan. Nah, itu sampai kepada mereka. Jadi bukan hanya doa, bukan hanya istighfar. Bahkan Imam Nawawi dan para imam-imam yang lainnya mengatakan bahwa kita boleh menyewa orang, mengupah orang untuk membaca Al-Quran, yang mana pahalanya itu Quran dihadiahkan untuk siapa yang kita kehendaki. Boleh kita mengupah orang. Kamu akan membacakan Quran nasahatam berapa ongkosnya? Mbak Anggar, ini ijarah ngarannya. Mbak Anggar, kamu akan membacakan Quran sahatam. Jangan bertuntung baca Quran, doanya doakan sampaikan pahalanya kepada arwah ini. Berapa sahatamnya? 100.000 misalnya. Nah, 3 hatam 300.000. Nah, itu boleh ya, kita menyewa orang untuk membaca Quran itu. Nah, itu mazhab pendapat dari Imam An-Nawawi dan yang lain-lainnya, dan itu disampaikan oleh Allah kepada mereka. Sebagian mereka berkata, saudaraku meninggal dunia, lalu saya bermimpi melihatnya dalam kubur. Maka saya bertanya kepadanya, apa keadaanmu ketika kamu diletakkan dalam kuburmu? Ia menjawab, seseorang datang kepadaku dengan membawa cahaya dari api. Maka jikalau tidak ada bahwa seseorang yang berdoa untukku, niscaya aku melihat bahwasanya ia akan memukulku dengannya itu. Nah, jadi doa-doa yang kita sampaikan itu kepada orang-orang mati itu akan meringankan mereka, bahkan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Karena inilah disunnatkan menalkin orang yang meninggal dunia setelah dikebumikan dan berdoa baginya. Nah, Sa'id bin Abdullah Al-Azdi berkata, saya menyaksikan Abu Umamah Al-Bahili dan ia berada dalam naza', dalam sakit yang mendekati kematian. Dalam naza' artinya sakit yang mendekati kematian. Maka Abu Umamah itu berkata, wahai Sa'id, apabila saya meninggal dunia, maka perbuatlah denganku sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idza mata ahadukum fasawaitum alaihi turaba falyakum ahadukum ala ra'si qabri thumma yaqul ya fulan ibnu fulana fa innahu yasma'u wa la yujib thumma yaqul ya fulan ibnu fulana as-saniyah fa innahu yastawi qa'ida thumma yaqul ya fulan bin fulana as-salisa fa innahu yaqul arshidna yarhamukallah walakin la tasma'un. Fayaqulu lahu uzkur ma kharajta minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama. Fa inna munkaran wa nakira yata'akharu kullu wahidin minhuma fayaqul intalik bina ma yuqiduna inda hadza wa qad luqina hujjatah wa yakunu Allah azza wa jalla hajijahu dunahuma. Artinya, apabila seseorang dari kamu meninggal dunia, ujar Nabi ini, lalu kamu meratakan tanah atasnya, dikubur, diratakan tanahnya, maka hendaklah salah seorang dari kamu berdiri di atas kepala kuburnya. Artinya
berduduk atau berdiri di hadapan wajah si mayit itu. Artinya tukang talqin ini tentu membelakangi kiblat. Si tukang talqin ini membelakangi kiblat, menghadap wajah mayit yang dikubur itu. Karena wajah mayit kan menghadap kiblat. Namun kita menghadap wajah mayit berarti kita membelakangi kiblat. Kemudian berkata seseorang yang di atas kubur nih, wahai fulan bin fulanah. Karena jar Nabi sesungguhnya ia mendengar. Dalam kubur ini mendengar tuh. Kita sebut namanya wahai fulan bin fulanah. Ia mendengar dan tidak dapat menjawab. Cuma kada kau menjawab, mendengar aja. Kemudian hendaklah ia berkata, wahai fulan bin fulanah, yang kedua kalinya. Maka sesungguhnya ia duduk. Kemudian ia berkata, wahai fulan bin fulanah, yang ketiga kalinya. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu berkata, berilah kami petunjuk. Cuma kita kadang mendengar dalam kubur itu. Ujarnya, berilah kami petunjuk. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Tetapi kamu tidak mendengar, ujar Nabi, suara yang di dalam kubur itu. Lalu orang itu berkata kepada orang yang meninggal dunia, ingatlah apa yang kamu keluar atasnya dari dunia, yaitu syahadat persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, dan bahwa kamu ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan Al-Qur'an sebagai imam. Ini yang mengatakan, ikam ingatlah waktu ikam mati itu, ikam ini beragama Islam kalau. Nah, jadi kita di atas kubur nih. Ikam waktu mati itu ingatlah ikam waktu mati itu beragama Islam, bertuhan Allah, bernabi Muhammad, berimam Al-Quran. Engkau ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai nabi. Maka sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir mundur masing-masing dari keduanya, seraya berkata, marilah kita pergi dari apa yang mendudukkan kita di sini. Orang ini ia telah diajarkan hujahnya, dan Allah Azza wa Jalla adalah pembelanya dari menghadapi kedua malaikat tersebut. Ini mengatakan kita bulikan lagi sudah, ini dilajari tadi ini tak dapat menjawab. Nah, harus ditanya lagi. Lalu seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, kalau tidak diketahui nama ibunya, mamanya mau kada tahu kayak apa? Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia menisbahkannya kepada Hawa. Di sini meninggal ini ngarannya misalnya Zaid, wahai Zaid, tahu ngaran mamanya, wahai Zaid bin Ramlah umpamanya. Mamanya Ramlah, sambat dia wahai Zaid bin Ramlah. Kalau nya kada tahu mamanya, wahai Zaid bin Hawa. Kalau bini-bini misalnya Khadijah, wahai Khadijah binti Hawa. Kenapa ngaran mamanya disebut di sini, kadang ngaran abahnya? Nah, supaya orang-orang yang lahir dari anak zina kada menjadi aib. Kan anak zina itu kada tahu abahnya siapa. Ini orang nih betianan si binian ini hamil dari hamil zina. Abahnya kada tahu siapa. Sebab puluh mau juga abahnya kada tahu. Bisa kada diketahui abahnya, kada tahu juga. Jangan ngaran kada nikah, kada sah jadi abah. Nah, kalau mama tetap. Nah, jadi untuk melindungi aib orang yang ini anak zina, lo dipanggil ngaran mamanya. Nah, karena anak zina itu binnya bin mamanya. Nah, jadi untuk supaya jangan aib, nah artinya sampai di situ pun agama kita menjaga jangan sampai mengaibkan orang, membuka aib orang. Namun kada kayak itu kan nampak ketahuan bila berarti Zaid bin Ramlah ini anak zina nih, abahnya kada ada. Nah, kan ketahuan toh mun ngaran abah nang dipanggil, tapi kada baik itu siapapun nang dipanggil ngaran mama. Wahai Zaid bin siapa mamanya? Nah, ngaran abahnya itu kada disebutkan. Jadi sama kada ketahuan ini anak zina, ini anak kada tahu.
Kalau tidak diketahui nama ibunya, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia menisbahkannya kepada Hawa. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mendengar Nabi bersabda seperti itu, sehingga Abu Umamah ini berwasiat. Nah, mengatakan, ini bila aku mati, aku dikubur, nah ada orang yang mengingatkan aku seperti ini, karena aku mendengar Nabi demikian. Nah, hadis ini, kedudukannya hadis ini di dalam ilmu hadis adalah dhaif. Dhaif itu artinya lemah hadisnya. Hadisnya lemah, kada sahih. Nah, oleh karena itu sebahagian kaum muslimin kada mengamalkan hadis ini. Lalu inya mati kada mau betalkin. Mati dikubur ceramah habis kisah. Hadis ini jadinya dhaif, kada kawa diulah dalil. Nah, sebagian orang Islam lainnya mengamalkan ini. Walaupun ini hadis dhaif, siapa tahu bujur. Punya bujur selamat. Mungkar nangkir kerja jadi datang burikannya. Nah, jadi sebagian muslimin walaupun ini hadis ini dhaif, mereka tetap mengamalkan. Lalu ditalkin sesudah dikebumikan itu. Dan tidak mengapa membaca Al-Quran di atas kuburan. Tidak mengapa membaca Al-Quran di atas kuburan. Diriwayatkan dari Ali bin Musa Al-Haddad, ia berkata, saya bersama Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, pada suatu jenazah, dan Muhammad ibnu Qudamah Al-Jauhari bersama kami. Lalu ketika orang yang meninggal itu telah dikebumikan, maka datanglah seorang laki-laki yang buta membaca Al-Quran di sisi kuburan itu. Maka Ahmad berkata, Imam Hambali berkata kepada si laki-laki tadi, wahai orang ini, sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur adalah bid'ah. Ampih. Jangan baca Quran di pekuburan. Itu bid'ah. Ujar Imam Hambali tadi. Lalu ketika kami keluar dari kuburan, maka Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Ahmad Imam Hambali, wahai Abu Abdillah, itu panggilan Imam Hambali, apa pendapatmu tentang Mubashir bin Ismail Al-Halabi? Pian tahulah lawan Imam Mubashir bin Ismail Al-Hambali. Imam Ahmad menjawab, orang yang dapat dipercaya. Itu orang alim, itu orang yang dapat dipercaya. Ahmad bertanya, apakah kamu menulis sesuatu daripadanya? Ini kan ada belajar sampat lawan sidin itu. Muhammad bin Qudamah menjawab, iya. Muhammad bin Qudamah terus berkata, mengkhabarkan kepadaku, mengajarkan kepadaku Mubashir bin Ismail dari Abdurrahman ibn Ala ibn Lajlaj dari ayahnya bahwasanya ia telah mendengar berwasiat apabila ia telah dikebumikan agar dibacakan di sisi kepalanya akan pembukaan surat Fatihah dan akhirnya, suratul Baqarah dan akhirnya. Dan ia berkata, saya mendengar bahwa Ibnu Umar berwasiat dengan demikian. Lalu Ahmad berkata kepada Muhammad bin Qudamah, kembalilah kepada laki-laki yang kusuruh ampih baca Quran tidak tangi. Buliki. Kembalilah kepada laki-laki itu dan katakanlah kepadanya agar ia terus membaca Al-Quran. Tadi aku melarangnya baca Quran, aku katakan bid'ah karena aku belum dapat ada kabarnya, belum dapat ada hadisnya. Sekarang sudah dapat bahwa Ibnu Umar pun berwasiat bila mati agar dibacakan Al-Quran di kuburnya. Nah, maka panggil laki-laki buta tadi, suruh dia kembali baca Quran di kubur itu. Kalau membaca Al-Quran di pakuburan itu walaupun kada berdoa imbahnya, walaupun kada ada niat apa-apa sebelumnya, baca Quran di kubur itu sudah mendatangkan rahmat kepada orang-orang yang di dalam kubur. Kita di kubur bisa baca Yasin, baca surah 4, walaupun kita kada berdoa, itu yang dalam kubur ini sudah dapat rahmatnya, sudah dapat rahmatnya.
Tapi kalau kita baca di rumah, nah hendak kita sampaikan pahalanya lawan nang dikubur, itu berdoa, maka ya Allah, nah hamba telah baca surah 4, maka sampaikanlah pahalanya kepada siapa kita sebut. Itu kalau kita baca di rumah. Kalau kita baca di atas kubur abah, kubur mama, Yasin kada berdoaan lagi, itu otomatis sudah sampai kepada mereka. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali